A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, bermula maqalah yang ke-19. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratun nafarin, bermula 10 golongan. Layakbalullahu lan tidak akan, layakbala istiqbal, layakbalallahu tidak akan menerima Allah. Taukid linafil mustaqbal. Layakbalallahu tidak akan menerima Allah Ta'ala sholatahum, akan sholat mereka. Rajulun, pertama atau tegasnya, rajulun seseorang, yang sholat dia, wahidan sendiri, munfaridan dan sendiri, dighairi qiraatin, dengan tanpa qiraat, tanpa baca Fatihah. Ini satu ya, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sholat wahidan, menyendiri, sendiri, nggak berjamaah, dighairi qiraatin, tanpa dengan bacaan Fatihah, tidak diterima sama Allah. Sedangkan ada juga kuota kapal Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ala sihhati sholatil makmum diberi qiraat. Kalau menurut ittifaq Imam Abu Hanifah wa ashabu, sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, wal Imam Malik dan Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ala sihhati sholatil makmum diberi qiraat syai'an min al-Fatihah, atas sahnya sholat makmum diberi qiraatihi syai'an, tanpa membaca, ya, membacanya si imam, ya, syai'an, sesuatu min al-Fatihah pada Fatihah. Kalau makmum, ya. Jadi kalau makmum menurut ini ittifaqnya mufakat Abu Hanifah, sahabat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ini sah sholat si makmum tanpa baca Fatihah sedikit pun. Kalau dengerin aja cukup tuh kalau buat baca dulu. Kalau majelis Syafi'i nggak bisa. Majelis Syafi'i harus baca setiap rakaat Fatihah, baik si makmum atau si imam.
Mazhab yang ketiga sah. Warajulun la yu'addi zakata, dan seseorang ya la yu'addi yang tidak menunaikan az-zakat akan zakat. Warajulun yang kedua, rajulun seseorang la yu'addi yang tidak menunaikan, tidak membayar az-zakat akan zakat. Ini enggak diterima salat itu. La yukhiju ma yajibu ikhraju. La yukhriju ya bukannya yukhriju, akhraja yukhriju. Kalau kharaja lazim, kalau akhraja fil muta'ad. La yukhriju tidak mengeluarkan ia si rajul ma yajibu ikhraju, ma akan perkara yajibu yang wajib ikhraju mengeluarkannya. Dengan amwaliz zakawiyah, daripada harta-harta zakat ila mustahiqihi, kepada mustahik. Jadi kalau orang yang punya harta nggak dikeluarin zakatnya, ya, yang wajib dikeluarkan daripada harta-harta zakat kepada mustahiknya, ini layak walullah ta'ala salatah, nggak terima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah telah berfirman wa wailun lil musyrikin, wa wailun dan wail, ya, wail lil musyrikin, bagi orang-orang musyrikin. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakata, itu orang-orang yang tidak menunaikan, tidak membayar az-zakat akan zakat, sampai disebut musyrikin gitu. Karena orang yang tidak zakat itu, yang ngumpul-ngumpul harta, yang bisa jadi disebut musyrikin. Kenapa? Karena dianggapan bahwa harta adalah segala-galanya, gitu. Seakan-akan menduakan Allah. Ya, seakan-akan harta itu segala-galanya, menghidupkan dia. Fasamahumullah musyrikin, maka menamakan Allah kepada mereka musyrikin, orang musyrik. Dua, kalau orang udah cinta harta, nggak dikeluar zakatnya, nggak mengumpul harta, biasanya apa? Segala macam juga dikerjain. Kadang-kadang dari dulu bisa jadi gitu, jadi musyrik gara-gara penting harta kumpul bisa musyrik. Kedua, bisa juga menganggap harta itu segala-galanya buat dia. Aman kalau punya harta. Jadi wailul lil musyrikin, wailun dan celaka atau jurang. Wailun itu diartikan dua, ya, bisa wailun itu celaka, diartikan bisa wailun di jahannam dalam kitab tafsir. Wailun di jahannam, neraka wail, atau jurang yang terdapat di dalam neraka jahannam. Wailun. Dan juga kalimatul azab, wailun celaka, kalimatul azab. Dua, kalau cinta hartaan seperti itu, dia nggak zakat, nggak dikeluarin sayang. Nah, biasanya mereka menganggap bahwa harta adalah segala-galanya. Yang menghidupkan dia harta, yang bisa bikin makan dia harta. Gitu. Warajulun ya ummu qauman wa hum lahu gharibun. Yang ketiga, warajulun dan seseorang ya ummu yang mengimami. Ya ummu yang mengimami si rajul kauman akan kaum. Wahum, wawunya lil hal, halnya bermula kaum lahu kepadanya, kalian itu benci mereka. Wahil hal, wahum lahu karihun, sedangkan atau halnya kaum ini lahu kepada si rajul yang jadi imam karihun, yaitu benci seluruhnya. Jadi kebencian dari siapa? Kadang-kadang dari takaburnya, sombongnya, nggak tahu bagaimana keadaan si makmum. Jadi kaum sendiri kalau di imam sama dia udah nggak resep, benci, gedeng gitu.
terpaksa dia sholat di situ. Jadi terpaksa kalau di rumah kalau mari buatan sebuah ya. Nikah itu gara-gara akhlaknya kurang baik, kaburnya, sombongnya, atau memang bacaan-bacaannya udah kagak ngatur ya, dalam segi bacaan udah banyak yang salah, maksain diri jadi imam dulu dia baik ya. Padahal kaum muslimin nggak senang, kenapa? Dari bacaannya kurang bagus, banyak kesalahan ya. Atau dari akhlaknya melakukan perbuatan bid'ah seperti kemusyrikan. Nggak tahu kadar si makmum kayak apa. Kadang-kadang ada kan, udah kalau makmum awam yang belum biasa sholat, kadang-kadang membaca yang panjang-panjang mah. Orang baru ya belajar, kecuali kaum yang udah khusus ya, baca panjangan. Padahal kaum yang awam, beda dengan kaum alim. Orang alim yang sudah biasa panjang dibaca panjang kayak apa juga enggak ya. Apa mungkin senang, itu lagi masalah. Kalau kaum sendiri orang awam biasa-biasa kan nyebut juga imamnya bacanya Quran bacanya Quran ya mah itu kan disangka di jamaah itu kan Quran sebenarnya kan itu di jamaah ya, nyebut baru bacanya Quran mah kata di jamaah juga apa di terakhir ada apa lagi kalau udah imam, masya Allah, khutbah ya kadang malah tahu 1 jam, 1,5 jam ada itu nunggu itu ya. Ada orang pededeng buru-buru lagi perjalanan lagi kan perjalanan lagi di mana-mana lagi ya. Ada orang berangkat kondangan segala macam lama 1,5 jam dibaca buat mana-mana dalam kompanya itu. Makanya dalam hadis itu imam yang paling bagus adalah imam yang mengerti keadaan si makmum, bahkan dia bisa meringankan pada si makmum ya. Karihun ya, benci kalau dia sama dia gara-gara akhlaknya kurang, adabnya kurang, melakukan perbuatan bid'ah. Wala alaihi salatu wassalam salah satu natu zawidu salatahum adanahu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 golongan natu zawidu salatuhum tidak melewati ya. Salatuhum pahala salatnya itu adanahu akan kuping mereka. Bobol kangkap ke atas ya, nggak sampai kuping aja bersolat. Baru diangkat ke langit sholatnya, kuping nggak sampai ya. Abdul Abiku hatta yarji'a, pertama adalah budak yang kabur hatta yarji'a sehingga dia kembali lagi. Abdul Abiku, budak yang kabur dari tuannya hatta yarji'a sampai dia kembali lagi, kembali minta maaf di situ sama Tuhan, baru diterima sholatnya. Selama di perjalanan kabur dia sholat apapun nggak terima tuh sholat, bahkan nggak melewati telinga-telinganya aja. Wa muratun batat wa zawjuha alaiha sakhitu. Yang kedua muratun ya, istri batat yang tidur, wa zawjuha dan hanya bermurah suaminya itu alaiha atas istrinya itu sakhitun yang benci, ngambek, lagi pintu dikunci mah gitu. Hari itu gimana? Sudah sofa burung nggak bakal bisa tidur lagi dokol baik enak begini itu ada masalah apa ini gini nak yang mana ngajak kamu baik dari mana-mana udah
ngancam banget tuh pas pulang bini kagak mau. Yang mendokol bisa tidur. Ada yang ngomong tuh mau sholat ya. Ngilangin ini. Gendut terus itu sampai lakinya ya ridho lagi sama baru di masalah mau tahajud kayak malamnya apa kayak gunanya diterima menganek ke telinga-telinganya yang melewati telinga-telinganya aja walaupun tahajud segala macam sholat subuh kayak kalau sampai lakinya benci gara-gara dia ya gara-gara si perempuan itu si istri itu akhirnya terus yang buat tadi ada dua ya pas pulang nih baca nih gue dibagi ternyata perempuan gitu ya masya Allah nggak sini pengen perempuan tahajud malam sama aja bang. Oke masih kesel banget. Wa imamun amma qauman wa hum lahu sama. Wa imamun imam amma yang mengimami si imam kauman akan kaum wahum dan pula kaum lahu baginya bagi si imam itu karihun benci nggak resep nggak senang di mana sama dia gitu. Ya itu nggak sampai sholat itu si imam. Warajulun mamlukun abikun dan seseorang mamlukun yang jadi budak abikun yang kabur hingga dari tuannya sasun rafiqun zakalan kana haribun mina min sayyidi. Jadi seorang yang jadi budak laki-laki atau perempuan zakalan kana au unta haribun yang kabur min sayyidi tuan. Berarti benar-benar ya kalau si budak udah jadi budak tuan seorang harus benar-benar tunduk. Nggak boleh beli. Kalau alaihi wasallam idza abaqal abdu askara kabur al abdu si budak lantuk balahu salatun lantuk bal maka tidak diterima lalu bagi si budak salatun salatnya. Bahkan mau riwayatin pakon kafar hatta yang dia pakon kafar maka sudah telah kufur nikmat. Jadi kufur ini kufur nikmat hatta yang dia sehingga dia kembali kepada tuannya. Warajul syaribul khamra waribun syaribun al khamra boleh dibaca syaribul khamri baca syaribul khamra kalau baca syaribul khamra berarti boleh baca syaribul khamri. Kalau syaribul khamri dibaca gitu jadi mudok mudok idopat kepada maf'ulnya. Saribun ini simpa'il ngamal seperti fi'ilnya. Dalam awamil itu termasuk ambil abdi bangsa kiasi ya. Pertama adalah fi'il itlaq, kedua wal fa'il isim fa'il wa ismul fa'il isim fa'il wa ismul maf'ul isim maf'ul. Itu yang malu bi amali fi'lihi, ngamal seperti fi'ilnya. Kalau fi'ilnya lazim ya, lazim lagi. Kalau fi'il muta'ad isim fa'il juga muta'ad lagi ngamal. Seperti ini syaribun yang minum ya, yang minum itu muta'ad, makanya al-khamra syaribun al-khamra. Kalau syaribul khamri tetap walaupun dimulai relek kedudukannya jadi apa ya, jadi maf'ul ya, idopat ismu fa'il ya li maf'ulihi ya, mengidopatkan isim fa'il kepada maf'ul. Syaribul khamra syaribul al-khamra
yang minum khamar. Minum yang gemar ini. Di antara salat tidak diterima itu adalah orang yang minum khamar, minum yang gemar terus menerus minumnya. Memang pekerjaan dia minum khamar, ada hobinya minum khamar. Qala alaihi salatu wasallam, ijtanibul khamra, jauhkan oleh kamu al-khamra kan khamar. Apa sebabnya? Ainaha umul khaba'ith. Karena sungguhnya khamar itu adalah umul khaba'ith, induknya berbagai macam kejahatan. Orang gara-gara minum bisa bunuh, orang gara-gara bisa zina, orang gara-gara minum bisa merampok, maling. Itu kan gangster itu kan biasanya udah ada mabok. Untuk yang menghilangkan rasa takut khamar, makanya umul khaba'is, induknya dari segala kejahatan. Khamar ya, seperti yang betul, yang ulama itu bersiswa ya, santri bisa terbang semuanya. Arti ibadahnya baru terbang ya, buat ya, akhirnya kufur meninggal gara-gara khamar doang, bunuh, zina ya, gara-gara membunuh juga, zina juga. Wa mura'atun batat suwajawjuha sakitun alaiha. Kemudian nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wa mura'atun batat, yang tadi udah ya, samanya. Orang istri batat yang tidur, wajawjuha, dan bermula suaminya sakitun, yaitu yang benci, marah alaiha atas istri. Qala alaihi salatu wasalam, salah satu la yaqbalullahu lakum sholatan. Salah satu 3 kelompok manusia atau tiga kelompok, 3 golongan, layak balullah, tidak akan menerima Allah lalu kepada mereka apa? Sholatan, sholatnya kan sholatnya. Wala tas'adu, dan tidak naik ini sholat lahum bagi mereka ila samai ke langit. 3 golongan ini jadi nggak diterima sholatnya. Wala tas'adu, dan tidak naik ini sholat lahum kepada mereka ila samai ke langit. Mana pertama? As-sakronu hatta yaskuwa. Yang pertama, orang yang mabuk hatta yaskuwa, sehingga dia sadar kembali baru terima sholat. Bahkan ya, dalam itu biasanya apa? Minuman itu dalam tubuh itu baru habis 40 hari ya, baru hilang tuh. Dari minum itu yang diminum 40 hari baru hilang. Makanya ada hadis yang minum khamar itu taubatnya 40 hari nggak diterima. Karena salah satunya itu di minuman itu dalam tubuh selama 40 hari. 40 hari. Bahkan kalau menikah juga, kalau bisa mah peminum obat itu kalau menikah nanti nungguin lama dulu ya. Jangan habis tobat langsung nikah. Takutnya ada masih sel-sel yang masih ada di tubuhnya yang mengandung itu, pada rusak sel-selnya. Nanti imbasnya ke anak juga, ada cacat dalam apa itu. Tunggu dulu. Ada waktu lama.
hendaknya itu ya 40 hari dalam kitab ini kita Tanqul Qawaid, hendaknya minuman dalam tubuh itu ya 40 hari sakral. Wal maratu itu alaiha zawjuha, sama tadi ya, istri yang benci alaiha atas si istri, zawjuha siapa suaminya. Ini az-zawjuha jadi fa'il dari lafaz sah itu, isim fa'il ya. Zawjuha siapa istrinya, sah itu membenci alaiha atas si istri, zawjuha siapa suaminya istri. Wal abdul abiku, dan budak yang kabur alamallahu atas tuannya atau dia, sehingga dia kembali lagi selama dia kabur surat tanggal diterima, nggak naik sampai ke langit. Fayadahu dia mawalihi, sampai dia meletakkan tangannya si budak dia mawalihi di tangan tuannya, minta maaf, ampura saya kabur kemarin, sampai meridhoi itu tuannya. Wa muratun tusalli bi ghairi ya himarin, perempuan yang merdeka, tusalli bi ghairi himarin, yang sholat ya si imro'ah itu yang merdeka bi ghairi himarin, tanpa penutup kepala. Sabun tughti bihi mar'atu ra'sah, pakaian yang menutupi dengan pakaian itu al-mar'atu si perempuan, ra'sah akan kepalanya si perempuan, nggak nutupin aurat. Beda dengan budak ya, kalau budak mah bebas aja. Karena kalau budak perempuan itu kalau sholat sama juga laki-laki, jadi sah sekedar menutupi dari dengkul ke pusat, sah dia masalah. Kalau perempuan budak amat, kalau perempuan merdeka harus semua, kecuali dalam kitab sampai nonton aja ya muka dan kedua tapak tangannya. Yang merdeka itu boleh kelihatan, seandainya kelihatan juga nggak jadi sah, nggak sah sholatnya. Gitu. Kalau merdeka kelihatan dua tapak tangan sama mukanya. Gitu. Tapi kalau budak sholat ya perempuan ini cukup sah ya menutupi dari pusat ke sampai ke ujung. Kalau juga laki-laki itu jangan dibayangin bro, jangan bayangin deh gimana sholatnya, di mana sholatnya ya, di mana sholatnya sah deh boleh budak. Wa akilu riba, dan orang yang makan riba ini juga tidak dimasukkan juga. Susah lagi melihara riba. Akilu riba, orang yang makan riba. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, waroda telah datang hadis anna akhlata riba yuksharuna fi sifatil kila bil manazil min ajli ya huliyatihim ya hiyalatihim ya. Jadi sesungguhnya orang yang makan riba itu dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah fi sifatil kila bil manazil, pada sifat-sifat anjing dan juga sifat anjing menjadi rubah seperti anjing dan juga babi, manazil anjing, babi itu modelnya. Kenapa? Min ajli yalatihim ya, karena apa apa namanya mereka yasa kan, karena mereka yasa mereka anak riba atas ya, barang riba, atas makan riba itu. Riba kan berbagai macam caranya ya. Kalau berbagai macam cara bisa jadi riba, ada riba qardhi, ada riba
Fadli, ada riba Nasai, itu kan beda-beda. Rekayasa, helah. Kama masakho, kama musiho, sebagaimana disalinnya ashabus sabati. Ashabut sabti itu adalah orang-orang yang apa namanya, melakukan pekerjaan di hari Sabtu, kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa. Hatta tahayalu, ya, alas dia dilahirkan, sehingga dia membuat rekayasa, ya, alas dia dilahirkan atas memburu daripada ikan. Nah, kalau Yahudi lebarannya hari Sabtu, kalau Nasrani hari Minggu, kalau kita umat Islam hari Jumat. Pada zaman Nabi Musa, kalau hari besarnya itu ada Sabtu, jadi buat ibadah kalau ada Sabtu. Zaman Nabi Musa, ada Bani Israel. Nah, pada ketika itu mereka membuat merekayasa, ya, atas memburu ikan, ya, hitan, hatar hitan atau bahri sudah ada ya. Ikan alatinahahum, yang telah melarang kepada mereka Allah anis dia daripada memburu ikan itu. Yaum Sabti pada hari Sabtu dilarang, karena hari apa? Hari Sabtu itu hari besar, hari Jumat, pada nyari ikan. Padahal di sini bukan nyari ikan, ya. Hari Sabtu itu bukan nyari ikannya. Pahafaru laha hidonan. Jadi hari Sabtu itu mereka membuat ini di pinggir laut, membuat lubang-lubang, empang-empang, hafaru menggali mereka laha atasnya itu, ya, hidonan akan empang-empang, galian-galian. Tujuan apa? Takau pihak Yaum Sabti, ya, terjadi pihak padanya membuat galian-galian itu adalah pada hari Sabtu. Bukan jadi ikannya Sabtu sebetulnya. Jadi gali apa nak kalau kata orang gali empangnya tuh. Tujuannya agar supaya ikan-ikan pada ke situ semua nanti. Gitu. Supaya huduha Yaum Ahad, sehingga dia mengambil akan ikan-ikan itu pada hari Ahad, mengambil ikan. Tuh, tapi kan itu kan membuat, ya, merekayasa tuh. Walaupun pada saat itu dia tidak nyari ikan, tapi dia udah bukan nyari ikan itu mah apa? Buat empangnya doang. Jebakan. Kalaan kalau gitu ya. Buat kalaan ikan dari kalaan. Udah, waktu deh. Luar biasa. Jadi bukan itu bikin kalaan doang di satu mah. Ya, jadi sampai nggak sholat gara-gara bikin kalaan ikan, bikin empang-empang. Jadi berjalan dalam bangunan. Jebakan ikan. Jadi yang ambil hari Minggu tetap, hari itu mah gali doang kan. Kalau pada sholat hari Sabtu pada Bani Israel dia malah gali empang, bubak, gali empang. Apa yang kedua ya Mas Sabtu, sehingga diambil ikan-ikan itu hari Sabtu, hari Minggu bukan hari. Nah, kalau manfaat dari masa hukumullah irodatan wa khanaziro, dan ketika mereka melakukan ini masa hukum, maka mereka menyalin Allah, membuat Allah merubah Allah kepada mereka, ya, irodatan akan monyet, wa khanaziro, dan babi-babi.
pada kabur semua ke itu ya, gunung-gunung, tapi pada mati semuanya. Jadi yang banyak sekarang bukan manusia, bukan gitu. Masa itu butuh kan? Banyak pada mati. Wa kadaan dia takhayul riba. Begitu juga orang-orang yang merekayasa ala riba atas riba bi anwa'il hiyali, dengan berbagai macam merekayasa. Sekarang banyak banget bagi lebaran tuh ya, masa lebaran muterin duit ya 10.000 jadi 9.000 gitu kan jalanan tuh. Gimana pak caranya bikin barang riba? Kan nggak boleh jual duit dengan duit. Inna Allah la yakfa ali hiyalal mutahalin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah samar atasnya akan yang hiyalal mutahalin, mereka orang-orang yang suka merekayasa itu sendiri, buat termasuk ya akil riba. Kemudian yang ke-8 ya, yang tidak diterima salatnya wal imamul jairu, imam yang jair, yang macet, mendolaka imam yang zalim. Hingga kan diterima salatnya. Di amat ya, dari imam pemimpin di sini mah ya. Warajul la tanha salatu anil fahsyil munkar. Kemudian yang terakhir la rajulun la tanhahu, ya, seseorang la tanha yang tidak mencegah kepadanya salatu apa salatnya. Rajulun dan seseorang la tanha yang tidak mencegah kepada si rajul salatu apa salat anil fahsyil munkar, daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Salat tidak mencegah padanya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. La yazdadu minallahi illa bulan, tidak bertambah ia minallahi daripada Allah illa bulan, kecuali semakin jauh dengan Allah dari salat itu. Sampai terusin aja salatnya. Dan lama-kelamaan bisa mencegah perbuatan keji perbuatan munkar. Beresin sholatnya, karena sholat itu bukan hal yang biasa. Makanya dalam sholat itu kebanyakan bahasanya bukan yang aluna sholat, bukan yu'aduna bukan yu'adi sholata, bukan yang alus sholata, tapi yuqimunas sholat, hakimi sholat, yuqimunas sholat, rata-rata. Beda mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat, beda menunaikan sholat dengan mendirikan. Maka bahasanya ya yukimuna akimi, dalam tafsir jelaskan yang disebutkan yukimuna itu adalah ya'tuna bihuquqiha, ya'tuna bihuquqiha, meletakkan sholat dengan hak-hak sholat. Apa hak sholat? Rukunnya, ya, syarat-syarat sholatnya, rukun sholatnya, bahkan pembatalan sholatnya, ini udah tahu semuanya tuh. Maka disebut dengan yukimuna. Beda dengan yang aluna, mereka mendirikan. Kalau orang mendirikan banget kan sudah komplit semuanya, ya, barang-barang udah komplit baru bisa mendirikan. Jadi yukimuna itu yaitu nabi hukukiha, mendatangi ya terhadap sholat, hukukiha dengan hak-haknya sholat. Apa hak sholat? Ya, minus syurutiha, ya, wa urukuniha, gitu kan, ya, termasuk syarat-syarat atau pembatalan segala macam dia tahu, ya, hal-hal yang diharuskan dengan sholat itu dia tunaikan semuanya. Itu yang disebut dengan akimnya sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i munkar, bahasa akim, dirikan sholat, sehingga sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bagaimana akim itu? Datangkan sholat, kerjakan sholat dengan
hak-haknya sholat, rukunnya biar beres, syaratnya biar beres, tahu segala pembatalan dan segala macamnya ada. Itu namanya ya yukimun atau hakimnya sholat. Wal maqalatul isra dan bermula maqalah yang ke-20 qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi yogyanya atau yatlubu menuntut lidahili kepada orang ya yang masuk di masjid asalatu asru fisolin 10 perkara nih orang yang masuk masjid dituntut 10 perkara. Lidahili yang bagi lidahili ke masjid asru fisolin ya siogianya atau menuntut lidahili bagi orang yang masuk ke masjid asru fisolin 5 perkara 10 perkara. Awaluha bermula yang pertamanya ayyata ahada hubai awnaihi ya hendaknya menjaga ia hubai akan 2 huknya. Huk itu adalah sepatu hupain ya 2 sepatunya ya. Ada yang pakai huk enggak dibuka dia mau sepatu hupain nanti ada syarat-syaratnya di kitab Fathul Qorib. Ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari 3 malam pakai hufain itu. Yang kalau wudhu cuma dilap atau diusap atasnya doang gitu. Ini nggak perlu dibuka. Nanti ada salah-salah di kitab Fathul Qorib. Awana ala ini atau 2 sendal dia jaga mana dari bahan najis. Jangan sampai kita masuk ke masjid bawa najis. Jadi ya alat taqwa di masjid supaya tidak terjadi ini najis di masjid. Satu tuh. Yang kedua wa ayyada bi rijlihi luna. Ini maksudnya. Hendaknya memulai ya si dakhil yang masuk masjid bi rijlihi dengan kakinya al-yumna yang kanan. Bahkan tiap-tiap perkara yang ya mulia itu kita gunakan ya daripada tangan kaki kanan. Ya, dia lepas dulu apa sendalnya kiri lepasnya. Pertama dia lepas sendal kiri ketika dia sampai ke masjid ya, di masjid dan dia melangkahkan kaki kiri ala zuhriha di atas sendalnya tuh. Jadi dia buka kaki kirinya kemudian diletakkan apa kaki kirinya di atas sendal ya supaya zonari luna kemudian apa dia mencabut sendalnya yang kaki kanan baru ntar melangkah masuk ke masjid dengan kaki kanan. Jadi kalau nyabut mah dari nyabut sendal itu kaki kiri dulu ya kaki kiri ya kemudian diletakkan di atas sendalnya kiri kemudian dicabut ke kanan ya kuatin ke kanan letakkan juga di atas itu baru dia masuk ke masjid melangkah pakai kaki kanan. Jadi begini nih ya Allah kayak begini aja nih ngajarin sunnahnya Masya Allah termasuk orang yang man ahya sunnati apa dahabani man ahabani karena mahidir jannah. Jangan dibaca duluan ya man ahabani karena mahidir jannah itu. Tapi sebelum baca man ahya sunnati dulu pak dahabani man ahabani karena mahidir jannah itu sekedar cinta doang tapi nggak ngajarin sunnah mah bukan cinta namanya itu mah. Makanya hadisnya kan jelas ya man ahya sunnati faqad ahabani barang siapa yang mengerjakan sunnahku faqad ahabani maka sungguh dia telah ya mencintai kepadaku. Wa man ahabani karena mahidir jannah barang siapa yang cinta padaku maka dia akan masuk surga bersama aku gitu. Jangan cinta doang tapi kerjain sunnahnya kagak. Cinta doang
Bukti cintanya mana? Kagak ngerti sunah. Di rumah di. Makanya ada teman sepotong lagi ya, man ahbani karena itu jannah cinta doang, tapi kerjaan sholatnya kagak. Belakang itu namanya. Iya, hadisnya udah jelas. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Kemudian ayakula idza daqala, dan yang kedua ayakula hendaknya mengucapkan dia ya idza daqala tatkala masuk dia ke masjid. Gitu. Ya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allah tahli Allah tahlana abwaba wa matika innaka antal wahhab. Ini namanya. Jadi bismillah wassalamun ala rasulillah, bismillahi wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allah tahlana abwaba rahmatika innaka antal wahhab. Atau baca Allah maghfirli dunubi wa tahli abwaba rahmatika. Biasanya itu ya. Ya tambahnya. Kalau di sini baru dah sumayakul bismillah. Kalau itu mah dibalik. Mana baru baca bismillah. Kalau tadi bismillahi wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allah tahlana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Nah kalau yang itu Allah maghfirli dunubi wa tahli abwaaba rahmatika baru baca bismillah. Kemudian yang ketiga ayusalim ala ahli masjid, kemudian hendaknya mengucapkan salam ya ala ahli masjid kepada ahli masjid. Au yaqula idza lam yakun bihi, atau mengucapkan ya idza lam yakun jika tidak ada ya ahli masjid bihi di masjid. Ya jika tidak ada bihi di masjid ahadun seorang apa yang baca assalamu alayna wa ala ibadillah. Mesti kosong ini mah, merebut juga lagi di kamar mandi. Itu si kosong kan, tangan dan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Rumah juga sama, rumah kita kunci kita bawa kuncinya. Udah kosong rumah Pak. Gitu juga. Kunci kita bawa. Bini agak ada, anak ada, udah assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Jadi ada bacaan yang baru tuh Bismillahirrahmanirrahim wa ala malaikatil Allah ta'ala abwaba rahmatika innaka antal wahhab. Salam dari ahli masjid yang ketiga. Atau kalau nggak ada seorang di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terus wa ayakula ya wa rabbi ayakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kelima wa la yamuru baina yadil musalli, hendaknya jangan melewati ya baina yadil musalli di hadapan orang yang sholat. Haram hukumnya payahumul mururu baina yadil musalli, haram hukumnya apa melewati baina yadil musalli di hadapan orang yang sholat walaupun sholat sunnah. Tukang ngefek tuh ya, Nggak boleh. Tukang ngapa? Iya itu biasa nanti matu. Tukang itu. Anak sambil tuh. Iya. Anak biasa siapa? Almarhum Jirodi. Dulu kan begitu Jirodi waktu itu. Iya. Jirodi. Tapi saya ke rumahnya alhamdulillah. Kami rubah ya. Saya cuma saya nggak tegur situ. Saya main ke rumahnya. Ada apa yang mau lama-lama lalu. Maaf itu. Ya sholat jangan melihat di depannya. Iya. Udah ngopi di rumahnya. Tapi alhamdulillah udah begitu. Dulu mah ada depan ya. Jadi alhamdulillah bisa enak banget. Semangat rumah itu habis sholat Jumat. Yang 2 kali itu melurusin. Nah, mana jalannya dibaca wan di sana. Jangan menyangka ke orang. Saya itu salah tuh apa? Dia ini bapaknya dulu kan pakai ya. Itu pakai alhamdulillah tuh sama 2 itu kalau mau tahu ilmu sana. Saya pakai tapi alhamdulillah tuh enggak lagi. Jadi lewat samping. Bisa ada tuh. Karena haram
Kalau boleh masuk. Padahal kalau kata Nabi lebih baik nunggu 40 tahun ketimbang melewati tempat orang kita orang salat. Oh, Kalau salat 40 tungguin 40 tahun. satu tahun sudah sampai umur segitu. Tapi kalau sutroh di depan sutrohnya nggak apa-apa. Sutroh. Makanya salat harus pakai sutroh. Pembatas. Kalau pelan-pelan. Saking mudah sholat tuh dia. Iya. Mas sedang berhadapan dengan Allah. Terus alayak malah biar amali dunia. Jangan melakukan amalan terhadap amalan dunia. Wa alayak malah di masjid biar amali dunia. Jangan melakukan daripada amalan-amalan dunia. Seperti mana? Ayyabi'a aw yashtari. Ya, jangan jual beli di situ mah. Ya, jangan jual beli. Bahkan sunnah kalau jual beli, ya, doain la arba'allahu fi jalalaka. Doain. Itu doanya sunnah ya. Disunahkan mengucapkan indah sima indah ikan ketika mendengar demikian itu la radallahu la arba'allahu fi jalalaka. Jika orang itu orang jual beli, jual peci, jual apaan, sampai jual tasbih, yang penting jualan ya. Jual apa aja sama di masjid itu nggak boleh. Karena kalau kita lihat udah la arba'allahu fi jalalaka. Ya, semoga Allah tidak menguntungkan apa jual beli kamu. Sama ini. Apa ya? Jadi sudah didoain. Atau ada orang lagi dari kini, dan juga jangan ngomongin urusan dunia. Seperti apa ngomong urusan dunia itu? Nyarin kehilangan. Siapa nih? Siapa nih? Jangan nyarin kehilangan. Mana makanya? Ketika anda dengar itu ada nyanyi kelak, la radallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan anda. La radallahu, semoga Allah tidak mengembalikan atas engkau apa yang kehilangan. Jadi nasdidolatin, seperti menyiarkan sesuatu yang hilang, kehilangan. Tentang tempat masjid itu. 8 wa ala yang rujak hatta yusolli rakaatain. Hendaknya tidak keluar, ya, wala yajlisa, dan tidak duduk hatta yusolli rakaatain, hatta yusolli rakaat, sehingga dia sholat 2 rakaat. Sunahnya itu masuk sholat tahiyatul masjid, walaupun khutbah lagi berjalan ya, disunahkan mendiperenteng sholatnya, walaupun lagi khutbah tetap disunahkan kita sholat 2 rakaat, jangan duduk dulu. Sholat 2 rakaat mendipercepat sholat. Khutbahnya kan lagi sholat gimana? Khutbah kan nggak apa-apa juga. Kalau lagi khutbah sholat dulu, baru mau khutbah. Sholatnya buru-buru sama kata ya. Mereka kayak di Al-Quran ya, di mana akhir cepat banget. Jadi percepat. Iya. Nggak apa-apa. Silakan. Daripada nyinggir baik, baru merokok mah dong ya kan. Ada orang gitu kan, nyinggir baik sama pegang. Sholat dorong kan. Kalau di Mekah lain lagi ya, kalau di Mekah sunatnya tawaf ya, lebih abdul tawaf. Tawafnya niatnya ada tahiyatul masjid. Ya. Kalau dia di Mekah, jadi ketika masuk Mekah, sunahnya apa ya? Tawaf. 3 kali putaran.
Kalau dia sholat 2 rakaat sunnatul tawaf dan juga tahiyatul masjid makan bareng itu. Jadi sunahnya kalau di Muhammad masuk masjid itu sunahnya tawaf. Terus sekarang kalau di atas, wah, kalau kita pakai biasa di bawah udah susah. Dulu kalau ke masjid itu tawaf kalau di Ka'bahnya harus pakai ihram. Bisa. Nggak pakai ihram malah kayak gini nggak bisa. Kalau perempuan bisa. Ini laki-laki nggak bisa. Kalau mau di atas sudah, mau di atas. Di atas. Berapa kilo itu? Jauh banget itu. Jauh dari semua. Pakai bebas ya. Iya, cuma enak di atas. Kalau buat ini enak banget itu. Kalau kita resep itu, nggak terasa. Lebih lega lagi deh, lega. Kalau itu mau berdempetan. Di bawah cuma nggak kelihatan Ka'bahnya di atas. Iya. Cuma memang kalau buat tawaf wadah mana di atas tuh lebih subur, buat enak. Seger buat pagi-pagi sebelum pulang. Lebih enak. Lama-lama sampai ini, lama jauh.